wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya, agar Ibu tahu siapa saja yang tidak masuk di hari ini. Untuk Alvira, hadir Bu. Dia, saya hadir Bu. Narendra, izin Bu keluar kota. Baik dia, terima kasih. Selanjutnya Renata, hadir Bu. Salwa, hadir Bu. Baik, berarti hanya satu siswa saja ya yang tidak masuk. Untuk sekarang Ibu akan mereview pengetahuan kalian terkait materi sebelumnya, yaitu hukum ohm dan hambatan. Pada pertemuan minggu kemarin, apakah ada yang masih ingat bagaimana hubungan antara arus dengan tegangan atau beda potensial pada hukum ohm? Saya, Bu. Baik, Alvira, silakan dijelaskan, Nak. Pada hukum ohm, arus yang mengalir pada suatu komponen besarnya sebanding dengan tegangan atau beda potensialnya selama hambatan pada komponen tersebut besarnya tetap. Benar sekali Alvira, pada hukum ohm kita telah mempelajari tentang bagaimana hubungan antara arus dengan tegangan atau beda potensialnya. Kemudian pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana arus pada suatu rangkaian bercabang. Pada pertemuan ini diharapkan kalian semua dapat mengetahui bagaimana bunyi dari hukum 1 Kirchhoff. Kemudian kalian dapat menentukan bagaimana arus pada suatu rangkaian. Kalian dapat menganalisis bagaimana rangkaian seri dan paralel, serta kalian dapat melakukan percobaan dengan virtual lab pad seperti sebelumnya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang rumahnya pernah mengalami peristiwa jeglek atau mati listrik? Menurut kalian hal tersebut dikarenakan oleh apa? Saya pernah, Bu, karena pada waktu itu TV, kulkas, dan mesin cuci di rumah saya dinyalakan secara bersamaan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Peristiwa jeglek atau mati listrik tersebut seperti yang dikatakan oleh dia tadi dapat dijelaskan oleh hukum Kirchhoff Law. Untuk dia, berapa daya listrik di rumahmu? 900 watt. Sekarang coba kita lihat, misalkan di rumah dia terdapat lampu sebesar 50 watt, TV 100 watt, setrika 100 watt, kulkas 350 watt, dan mesin cuci sebesar 300 watt. Apabila digambarkan, sirkuitnya akan terlihat seperti ini. 900 watt merupakan daya maksimum, serta 220 volt merupakan tegangannya. Kemudian, kita hitung dengan menggunakan perumusan daya, yaitu P sama dengan V per I,
maka besar I-nya atau besar arus listriknya akan sebesar 4,1 ampere. Arus tersebut merupakan arus maksimum yang dapat mengalir di rumah dia. Kemudian kita hitung arus pada masing-masing peralatan listrik dengan menggunakan perumusan seperti sebelumnya, yaitu P sama dengan V per I atau I sama dengan P per V. Pada lampu dan TV, arus yang mengalir yaitu sebesar 0,9 ampere. Pada setrika, arus yang mengalir yaitu sebesar 0,5 ampere. Pada kulkas sebesar 1,6 ampere, serta pada mesin cuci sebesar 1,4 ampere. Ketika kita jumlahkan arus tersebut, maka arus total yang mengalir di rumah dia sebesar 4,4 ampere. Arus tersebut lebih besar dibandingkan arus maksimumnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan peristiwa jeklek. Agar kalian dapat memahami konsep mengenai hukum Kirchhoff, khususnya pada hukum 1 Kirchhoff, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan dengan menggunakan virtual lab pad. Karena kelompok praktikum sudah dibagi pada awal pertemuan, sekarang kalian silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing dan Ibu akan memberikan lembar kerja praktikum untuk setiap kelompok. Apakah ada yang belum mendapatkan lembar kerja? Sudah semua ya? Kalian simak penjelasan mengenai pelaksanaan praktikum. Jika ada yang kurang paham, silakan tanya kepada Ibu Guru. Pertama-tama, kita akses link yang telah diberikan pada lembar kerja. Kemudian akan ditampilkan tampilan awal mengenai simulator PET. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa mata pelajaran. Kita pilih fisika. Setelah kita memilih mata pelajaran yaitu fisika, akan ditampilkan beberapa materi terkait mata pelajaran tersebut. Pada praktikum kali ini, kita akan memilih materi yaitu kit konstruksi sirkuit DC Virtual Lab. Kita tunggu hingga muncul tampilan seperti ini. Pada tampilan tersebut terdapat alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Kemudian alat dan bahan tersebut kita rangkai sesuai dengan rangkaian yang telah tertera pada lembar kerja praktikum. Kemudian kita juga dapat mengubah besar alat seperti pada tampilan berikut, yaitu pada praktikum ini kita membutuhkan tegangan sebesar 9 volt, kemudian resistor sebesar 6 ohm, dan resistor yang satunya sebesar 12 ohm.
Dan rangkaian pada pelaksanaan praktikum ini pun telah selesai. Baik, Ibu rasa kalian telah memahami bagaimana pelaksanaan praktikum hukum 1 Kirchhoff. Kemudian akan Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian mengambil data dan menuliskannya kepada lembar kerja. Setelah itu akan Ibu panggil salah satu kelompok perwakilannya untuk maju mempresentasikan hasil kerja kalian. Ibu tunggu hingga pukul 11.15. Baik. Setelah komponen kita rangkai sesuai dengan lembar kerja, kemudian kita pasang ampermeter pada titik sebelum percabangan dan titik sesudah percabangan tersebut. Setelah kita pasang ampermeter pada rangkaian tersebut, kemudian kita amati besar arus yang mengalir pada sebelum percabangan, di saat percabangan, dan setelah percabangan. Kemudian catatlah hasil pengamatan pada lembar kerja yang telah diberikan. Baik, sekarang sudah pukul 11.15, waktu untuk pengambilan data sudah habis. Kemudian, untuk kelompok yang ingin maju, Ibu persilahkan. Jika tidak ada yang mengajukan diri, akan Ibu pilih secara langsung. Untuk kelompok 3, perwakilannya bisa mempresentasikan ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata selaku perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut adalah data yang telah kami peroleh berdasarkan percobaan hukum 1 Kirchhoff. Arus yang masuk kepada titik A yaitu sebesar 2,25 ampere, kemudian arus I1 sebesar 0,75 ampere, arus I2 sebesar 1,5 ampere, kemudian arus yang keluar dari titik A sebesar 2,25 ampere. Kemudian untuk besar arus pada setiap percabangan, apabila dihitung dengan perhitungan arus pada rangkaian paralel, yaitu arus yang masuk pada titik A sebesar 2,25, arus pada I1 sebesar 0,75, arus pada I2 sebesar 1,5, kemudian arus yang keluar pada titik A yaitu sebesar 2,25. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa hasil percobaan yang telah kelompok kami lakukan memiliki nilai yang sama dengan hasil perhitungannya. Kemudian sesuai dengan teori yang ada, berdasarkan percobaan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa besar arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut, sesuai dengan bunyi dari hukum 1 Kirchhoff. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Renata atas presentasinya. Agar memperkuat pemahaman konsep kalian, Ibu akan menjelaskan mengenai materi hukum 1 Kirchhoff dan rangkaian seri paralel. Hukum 1 Kirchhoff biasa disebut dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law. Hukum ini berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk pada percabangan besarnya sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari percabangan tersebut. Hukum 1 Kirchhoff dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Pada hukum 1 Kirchhoff, arus listrik yang mengalir pada suatu percabangan besarnya tidak selalu sama. Hal tersebut bergantung dengan besar hambatannya. Untuk berikut merupakan contoh dari gambar rangkaian pada hukum 1 Kirchhoff. Pada gambar di samping berlaku I1 sama dengan I2 plus I3. Suatu komponen listrik dapat disusun secara seri, paralel, atau gabungan di antara keduanya.
Rangkaian seri merupakan suatu rangkaian yang memiliki satu ringkasan yang dilalui oleh arus listrik. Rangkaian seri disusun bersebelahan atau sejajar. Contoh dari rangkaian seri sendiri dapat kita lihat melalui gambar di samping. Pada rangkaian seri, kuat arus yang mengalir dari sumber menuju ke satu hambatan ke hambatan yang lainnya melalui satu kabel. Besar arus yang mengalir dari hambatan satu ke hambatan yang lain besarnya selalu sama dan dapat dirumuskan sebagai berikut. I total sama dengan I1 sama dengan I2 dan seterusnya. Rangkaian seri bertujuan untuk memperbesar hambatan. Pada rangkaian ini, besar tegangan yang mengalir pada hambatan 1 dan hambatan 2 besarnya berbeda. Namun ketika kita menjumlahkan kedua tegangan tersebut, besarnya akan sama dengan tegangan total atau tegangan sumbernya. Sehingga dapat dituliskan sebagai V total sama dengan V1 plus V2. Berdasarkan hal tersebut, maka kita dapat menentukan besar hambatan pengganti pada rangkaian seri, yaitu dengan cara V total sama dengan V1 plus V2. Karena pada materi hukum Ohm, V sama dengan I dikalikan dengan R, maka I total dikalikan dengan R total sama dengan I1 dikalikan dengan R1 ditambah dengan I2 dikalikan dengan R2. Karena sebelumnya I total sama dengan I1 sama dengan I2, maka R total sama dengan R1 plus R2. Atau R pada rangkaian seri sama dengan R1 plus R2. Untuk tegangan total pada rangkaian seri juga dapat dihitung sebagai V total sama dengan R1 dikalikan dengan R2 per R1 plus R2 dikalikan dengan I total. Sementara pada tegangan tiap masing-masing hambatan dapat dihitung dengan V1 sama dengan R1 per R1 plus R2 dikalikan dengan V total. Dan pada V2 sama dengan R2 per R1 plus R2 dikalikan dengan V total. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan suatu rangkaian yang memiliki lebih dari satu lintasan untuk aliran arus listriknya. Pada rangkaian paralel disusun secara bertingkat seperti pada gambar berikut. Pada rangkaian paralel berlaku hukum 1 Kirchhoff, yaitu di mana jumlah kuat arus listrik yang masuk pada rangkaian bercabang akan sama dengan besar kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut, di mana pada rangkaian paralel besar arus yang mengalir pada percabangan besarnya tidak sama, namun bergantung dengan besar hambatannya. Besar arus total pada rangkaian paralel dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh arus pada setiap hambatan. Secara matematis dapat dihitung dengan I total sama dengan I1 plus I2. Besar tegangan pada rangkaian paralel sama besar dengan besar tegangan pada hambatan 1, hambatan 2, dan seterusnya. Sehingga dapat dituliskan sebagai V total sama dengan V1 sama dengan V2. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka kita dapat menentukan besar hambatan pengganti pada rangkaian paralel, yaitu dengan cara I total sama dengan I1 plus I2, karena I merupakan V per R, sehingga V total per R total sama dengan V1 per R1 ditambah dengan V2 per R2. Karena V total sama dengan V1 sama dengan V2, maka 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Atau 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian paralel dapat dihitung dengan menggunakan persamaan I total sama dengan R1 plus R2 per R1 dikalikan dengan R2 dikalikan dengan V total. Sementara untuk menghitung arus pada setiap percabangannya dapat dihitung dengan menggunakan
I1 sama dengan R2 per R1 plus R2 dikalikan dengan I total, dan untuk I2 sama dengan R1 per R1 plus R2 dikalikan dengan I total. Begitulah penjelasan mengenai hukum satu Kirchhoff dan rangkaian seri paralel. Untuk anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Berdasarkan buku yang telah saya baca, rangkaian seri dan paralel ini penerapannya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, yang ingin saya tanyakan yaitu untuk kekurangan dan kelebihan pada rangkaian ini apa ya, Bu? Baik, terima kasih Salwa atas pertanyaannya. Jadi, apabila kita menggunakan rangkaian seri, kita tidak memerlukan biaya yang cukup mahal, dikarenakan pada rangkaian seri hanya memerlukan satu kabel saja. Kemudian, pada rangkaian seri lebih efisien untuk menghantarkan arus listrik, karena pada rangkaian ini besar arus listrik pada setiap komponen besarnya sama. Namun, pada rangkaian ini, apabila satu komponen mati, maka komponen yang lain akan mati total, atau arus listrik akan terhenti. Serta pada rangkaian ini, lampu akan menyala, namun sinarnya tidak memiliki terang yang sama karena perbedaan tegangan. Sementara pada rangkaian paralel memiliki kelebihan, yaitu apabila salah satu komponen mati, maka komponen yang lain tidak akan terpengaruh. Dan pada rangkaian ini mendapatkan tegangan yang sama. Namun, pada rangkaian ini memerlukan biaya yang cukup mahal dibandingkan dengan rangkaian seri, dikarenakan pada rangkaian paralel membutuhkan banyak kabel sesuai dengan jumlah komponennya. Serta pada rangkaian paralel, apabila terjadi kesalahan yang kompleks akan sulit untuk menentukan penyebabnya dan harus mengecek setiap komponen yang terhubung pada rangkaian tersebut. Jadi begitu Salwa, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baik, untuk yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan beberapa contoh soal agar kalian lebih mudah nanti untuk mengerjakan soal post-test. Untuk contoh soal yang pertama yaitu perhatikan gambar berikut. Hitunglah besar arus yang melewati I4. Diketahui besar I1 sama dengan 6, I2 sama dengan 8, I3 sama dengan 2, dan I5 sama dengan 5. Yang ditanyakan yaitu besar arus yang mengalir melewati I4. Pada hukum Kirchhoff berlaku perumusan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berdasarkan rangkaian tersebut, dapat kita ketahui bahwa arus yang masuk pada percabangan yaitu pada I1 dan I2, sementara arus yang keluar dari percabangan tersebut yaitu pada I3, I4, dan I5. Sehingga dapat kita hitung dengan menggunakan I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4 plus I5. Maka berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh I4 sebesar 7 ampere. Perhatikan gambar di samping. Sebuah rangkaian memiliki sumber tegangan sebesar 9 volt. Pada rangkaian tersebut, jika besar R1, R2, R3, dan R4 secara berurutan, yaitu 3 ohm, 4 ohm, 2 ohm, dan 1 ohm, tentukan besar arus yang mengalir pada R1. Untuk pembahasannya, yaitu diketahui bahwa R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 2 ohm, dan R4 sama dengan 1 ohm. Sementara yang ditanyakan yaitu besar arus yang mengalir pada R1. Sebelum kita menghitung arus yang mengalir pada R1, kita menghitung arus totalnya terlebih dahulu. Sebelum menghitung arus totalnya, kita menghitung hambatan totalnya. Pada
hambatan 2 dan 3 disusun secara seri, sehingga kita menghitung dengan perumusan hambatan pengganti pada rangkaian seri, yaitu R23 sama dengan R2 plus R3 sama dengan 4 ditambah dengan 2. Maka R23 besarnya 6 ohm. Kemudian pada R1 dan R23 disusun secara paralel, sehingga kita menggunakan perumusan hambatan pengganti pada rangkaian paralel, yaitu 1 per R123 sama dengan 1 per R1 plus 1 per R23 sama dengan 1 per 3 plus 1 per 6, sehingga 1 per R paralel atau R123 sama dengan 1 per 2, sehingga besar R123 yaitu 2 ohm. Setelah diketahui besar hambatan R123, maka kita dapat menghitung besar hambatan totalnya dengan menggunakan perumusan hambatan pengganti pada rangkaian seri, yaitu R total sama dengan R123 ditambah dengan R4, sehingga besarnya yaitu 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Setelah diketahui besar hambatan totalnya, kita dapat menghitung arus total, yaitu dengan menggunakan perumusan V sama dengan I dikali R atau I sama dengan V per R, sehingga besar arus totalnya yaitu 9 dibagi dengan 3 sama dengan arus totalnya sebesar 3 ampere. Setelah diketahui besar I total yang mengalir pada rangkaian tersebut, maka kita dapat menghitung arus yang mengalir pada R1, yaitu dengan cara I1 sama dengan R23 per R1 ditambah dengan R23 dikali dengan I total, yaitu 6 dibagi 3 plus 6 dikalikan dengan 3, sehingga 6 per 9 dikali 3 sama dengan 2 ampere. Jadi, arus yang mengalir pada R1 sama dengan 2 ampere. Karena materi hari ini telah usai, kalian kerjakan latihan soal pada handout yang telah Ibu berikan di pertemuan awal sebagai nilai post-test. Kemudian untuk latihan soalnya bisa kalian kerjakan di rumah. Dan untuk siswa yang tadi tidak sempat merangkum materi yang telah Ibu jelaskan, Ibu beri waktu untuk mencatat. Sudah bel istirahat ya? Tepat sekali, pembelajaran hari ini pun juga selesai. Akan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kemudian jangan lupa kalian untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya, yaitu hukum 2 Kirchhoff. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.